Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Batch 3 2025. Perkenalkan, nama saya Tuti Sartika, Sarjana Pendidikan Islam. Saya mengajar di MTSN 1 Lampung Selatan. Saat ini sebagai mahasiswi yang sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan induk mahasiswi 25404113756. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek pembelajaran UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 8A. Dengan materi ASA, mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu bahasa Arab, menerapkan metode PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sallan wa marhaban fikum. Ahlan bika. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bil khair. Alhamdulillah. Haya bina nabda'u naqra'ud du'a. Oke, selesai. Umi akan absen dulu ya. Absen yang pertama, Ani Putri Khair. Baik. Aliza. Azalia Aprita. Baik. Fahri Anugrah. Ada? Oh, sakit. Ya, suratnya ada? Oke, baik, kelas ya. Mudah-mudahan Pak Hari segera sembuh dari sakitnya, nak ya. Dan untuk kalian tetap menjaga kesehatan karena sekarang itu luar biasa, lagi musim cuaca yang tidak menentu, sakit dan lain sebagainya. Kemudian Gaisan hadir. Kemudian ada Kaisa, ada Lutfia, ada Muhammad Azri hadir. Oke, hanya sebagian yang masuk ya, cuma Pak Hari. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan memasuki pada materi ya. Di pertemuan awal ini seperti biasa Umi ingin mengingatkan terlebih dahulu, sudah pernahkah belajar tentang materi yang akan Umi sampaikan? Yang pertama yaitu materi yang akan kita bahas yaitu as-sa'ah. Ma ma'na as-sa'ah? Jam. Oke, jam. Coba kalau di sini masalah jam itu penting sekali untuk kita keseharian ya. Baik itu dalam waktu apapun itu pasti kita membutuhkan dengan adanya jam. Bagaimana cara menanyakan jam kepada teman kalian? Ada yang bisa jawab? Ya? Kam sa'atul an. Artinya? Jam berapa sekarang? Oke, makna bagus. Iya. Jadi kalau kita ingin bertanya dengan teman, kita akan menggunakan kalimat kam. Sa'atu an.
Jam berapakah sekarang? Nah, bagaimana kita supaya tahu dan bisa menjawab kalimat itu? Kita akan mempelajari materi yang ingin Umi sampaikan di sini, ya. Yang kegiatan pertama yaitu Umi akan membacakan terlebih dahulu kata, yaitu angka dalam bahasa Arab. Apakah sudah pernah dipelajari? Sudah. Kita baca bersama dulu ya. Dengarkan Umi terlebih dahulu, nanti kalian ulangi. Dalam bahasa Arab agak berbeda dengan bacaan bahasa Arab yang lain. Kalau penggunaan dalam kalimat jam. Kalau tadinya dalam bahasa Arab itu wahidun, satu. Nah, kalau dalam bahasa Arab agak berbeda sedikit. Al-wahidah. Yuk, pertama kita baca. Al-wahidatu. Al-wahidatu. Al-thaniyatu. As-saniyatu. As-salisatu. As-salisatu. Ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu. Al-khamsatu. Al-khamsatu. Sadisatu. Sadisatu. As-sabi'atu. As-sabi'atu. At-tasi'atu. At-tasi'atu. Al-hadiyatul asyarah. Al-hadiyatul asyarah. Oh, terlewatkan ini bahasa jam 10 itu asyiratu. Asyirah. Kemudian dalam bahasa Arabnya 12 yaitu thaniyatu asyaratu. Saniyatul asyarah. Oke, bisa ya. Insya Allah udah terlatih lidahnya dengan menggunakan kosakata bahasa Arab. Sekarang lihat contoh jam di atas sini. Nih, dalam kalimat kata jam ada yang namanya yaitu ada kalimat tamamah, ada juga kalimat daqiqah, ada juga kalimat nisfu, dan juga ada kalimat ar-rubu'. Sekarang Umi tulis terlebih dahulu. Kita akan kasih contoh nanti. Yang pertama, tamaman. Ma mana tamaman? Tepat, pintar. Yang kedua, daqiqah. Daqiqah tuh jamaknya gitu dibaca daqaik. Artinya menit. Ada lagi istilah dalam jam itu nisfu. Mana nisfu? Setengah. Nah, setengah jam, nak. Kemudian yang terakhir ar-rubu'. Mana rubu'? Seperempat jam. Oke. Bagaimana kita merangkaikan kalimat menggunakan kalimat ini? Misalkan Umi kasih contoh satu aja ya. Tamaman. As-sa'atu. As-sa'a apa artinya? Oke, as-sa'atul wahidatu tamaman. Jam 1 tepat. Itu kalau kita menggunakan tamaman. Bagaimana kalau seandainya nanti Umi ingin kalian bisa mencontohkan kalau seandainya jam 11 tepat. Ayo. Hah? Ayo. Sa'atul hadiyata asyrata tamaman. Naam, sahih. Tepuk tangan dulu. Baik. Yang kedua menggunakan kalimat daqiqah. Ya. Daqiqah. Berarti menit ya. Menit. Sekarang kita kasih contoh. As-sa'atu. Misalkan jam 3. As-saniyatu wa sab'a lewat 7. Berarti ujungnya pakai apa? Daqaiq. Kita artikan jam 3
lewat 7 menit. Ini kalau kita menggunakan bahasa apa tadi, Nak? Daqa'iq. Diingat ya, ada waw di antara kalimat ini. Kalau dia lewat, itu menggunakan kalimat waw. Tapi kalau kurang, ila. Nah, kalau seandainya ila, kalimatnya tetap, tapi di sininya diganti dengan ila. Kalau waw itu lewat, ini kurang. Oke. Adakah yang bisa mencontohkan kalau kalimatnya saya ganti? Jam 2 lewat 5 menit. Ada yang bisa? Coba. As-sa'atu saniyatu wa khamsah daqa'iq. Wih, ajib ya. Naam, sahih. Tepuk tangan dulu. Pintar. Ya. Tadi Umi minta tadi apa? As-sa'atu saniyatu wa khamsatu daqa'iq. Pintar. Oke, naam. Sekarang an-nisfu. Nah, nisfu itu apa? Setengah jam. Oke, kita buat kalimatnya as-sa'atu. As-sa'atu misalkan jam al-wahidatu nisfu wa nisfu. Jam 1:30. Bagaimana kalau kalimatnya jam 8:30? Ada yang bisa? Hah? Ada yang tahu bahasa 8? Thaminah. Ya, berarti kalau kita ganti gimana? Atau saminatu wanis. Iya, gampang kan? Kalau sana kalimatnya jam 2 lewat 30. Bahasa kata 2 apa? Bahasa Arabnya? Saniyatu. Berarti as-sa'atu saniyatu wanis. Oke, berarti sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah kalau masalah sudah baik. Kalau materi ini sudah kalian pahami, ada yang ingin bertanya? Kalau sudah paham semua, akan kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu kalian harus bisa bagaimana membuat ataupun menjawab dari latihan yang akan Umi berikan. Tapi sebelumnya kalian harus membagi kelompok terlebih dahulu. Silakan. Boleh bikin 4 kelompok, nanti masing-masing 5 siswa. Silakan. Ayo. Boleh cari temennya? Kalau sudah dapat kelompoknya masing-masing, silakan catat nama temennya yang bergabung dengan kelompok dan juga siapa ketuanya, yang ingin mempresentasikannya siapa nanti ketika maju ke depan. Umi tunggu ya. Kamu gabung kemana gabung? Biar nggak kelihatan sendirian. Baik, kalau sudah namanya sudah selesai, silakan kasih ke Umi setor ke depan untuk nama-nama kelompoknya. Terima kasih. Oke, baik. Ini nama-nama kelompoknya sudah Umi pegang semua. Coba Umi mau memastikannya, ya. Memastikan mengabsen anak-anaknya kira-kira sudah betulkah? Ada, coba Umi kelompok 1 terlebih dahulu deh. Kelompok 1 ini ada Clarissa? Saya. Ada Azel? Saya. Ada Darel? Saya. Andin? Saya. Irfi? Khalas. Baik, kelompok kedua. Kelompok 2 manakah di mana beradanya? Kelompok 2 ada
Kaisa. Ada Putri. Azpa. Ada Delin. Gaisan. Ini Gaisan ini. Ya, kalau nama sekarang luar biasa ya. Baik, untuk kelompok ketiga ada Kaula. Manakah orangnya? Oke. Ada Zulfa. Ada Elka. Ada Aliza. Dan juga Haris. Baik. Itu kenapa misah sendiri kamu? Nggak apa-apa, laki-laki sendiri ya. Kemudian di kelompok 4 ada Nuril. Nah, ini kelompok pejantan semua ini ya. Ada Viko. Ada Azko. Azko mana? Azka. Kok jadi ko ya? Oke, maaf. Apaan ya? Fahri dan Azri. Baik, nama-namanya sudah Umi pegang semuanya. Setelah ini akan Umi bagikan lembar kerja kalian. Mengapa Umi membagi kalian berkelompok? Supaya bisa berdiskusi. Setelah menjawab hasil ini, nanti akan presentasikan ke depan. Satu orang pembicara dan semua kelompok harus maju ke depan. Paham? Paham. Baik, akan Umi bagikan. Silakan. Kalian harus benar-benar satu-satu. Mana tadi jawaban satu tadi? Pegang tak? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Boleh, ayo gabung, bekerja. Kelompok 2. Sini, kelompok sini nah, berdua nah. Mana kelompok ini? Kelompok 2 mana? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? 3. Baik. Ini sayang, kerjakan ya. Kelompok 4 ini para lelaki. Yuk, kerjakan. Kelompok 2 sebelah sana. Umi kasih jeda waktu dulu ya. Sudah ada semua jawabannya. Boleh dipelajari, dilihat apa yang ditugaskan Umi. Dalam bekerja kelompok itu harus sama-sama imbang nak ya. Ada yang berpikir, ada yang mencari jawaban, ada juga nanti pembicara, dan itu namanya satu kelompok. Tidak dominan individu tersendiri ya. Ya, kurang paham, sini dulu ngobrol dulu. Jadi apa yang kurang paham, di mananya kurang pahamnya? Iya, yaitu ini ya, baik. Suruh paham. Oke, silakan duduk sana. Nanti ke sana. Ya, boleh. Tadi yang ini dibaca juga apa enggak? Dua aja, baca dua aja. Dua aja. Iya, satu aja boleh. Kan untuk presentasi aja. Ini boleh, ini satu aja boleh. Ini pokoknya baca dulunya nih, baca ininya. Dibaca baru nanti ini misalkan nih menulis ungkapan waktu. Berarti pertanyaannya dulu, ini jawabannya. Ini juga dibaca ininya, menulis ungkapan waktu ini. Berarti satu aja boleh, dua boleh. Oke? Ada lagi? Baik.
Mi. Kelompok ada juga. Ada yang ini cara ngisinya gimana? Ini cara ngisi. Kecil. Kita angkat tangan dulu nanti. Bagaimana? Ada yang belum paham cara pengisiannya? Iya? Cara mengisinya bagaimana? Coba Umi lihat dulu. Yang mana yang kurang paham, sayang? Kurang paham bagian untuk mengisi ungkapan waktu dalam bahasa Arab. Nah, kalian kan kemarin Umi sudah tahu ya. Ini nomor berapa? Contoh nomor 3. Ini yang ditanyakan adalah ungkapan waktu dalam bahasa Arab. Waktu itu kan jam tadi ya. Nah, angka dan lain sebagainya. Umi kasih contoh. As-sa'atul wahidatu. Jam berapa itu? Jam 1. Iya, selanjutnya seperti itu. Kasih contoh misalkan kalau bahasa 2 apa? Bahasa Arabnya? Saniyah. Berarti kalau disambungkan dengan as-sa'ah bagaimana? As-sa'atu saniyatu. Ah, paham? Fahim tuh? Oke, na'am, sahih. Kelompok 1 tidak ada kesulitan? Paham. Alhamdulillah. Kelompok 2 bagaimana? Alhamdulillah. Baik, kelompok 3 adakah yang tidak paham? Baik, sahih. Oke, na'am. Ya, lanjutin. Perhatikan Oke, baik. Sekarang ini Umi kasih arahan dulu bagaimana cara pengisiannya yang benar. Tadi bilang nggak paham kan? Nah, baik. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ini. Ya. Misalkan bagaimana yang kurang paham? Nanti Umi akan jelaskan. Misalkan kita membahas yang bagian ke-4 ya, menulis ungkapan dalam waktu. Nah, kayak gini. Mengungkapkan, kalau dalam bahasa Arab menghargai waktu, membuat itu. Pertanyaannya seperti apa dulu nih? Diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompok kamu. Berarti ada pertanyaan dulu nih. Ini kan belum ada pertanyaan nih. Nah, bagaimana kamu memberi pertanyaannya? Baru kamu memikirkan jawabannya. Nih, hasil diskusinya. Berarti kita membuat pertanyaan di sini. Mengapa kita harus menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari? Nih, bagaimana nih cara isinya? Harus berpikir sendiri. Seperti apa kira-kira jawabannya? Jawabannya gampang banget. Menghargai waktu membuat hidup lebih tertata dan efisien. Gitu. Artinya kan waktu itu adalah, kalau dalam ungkapan bahasa Inggris apa? Time is money. Waktu adalah uang. Kalau dalam bahasa Arab ada lagi al-waqtul kasayf. Waktu itu adalah bagaikan pedang yang menusuk. Nusuk siapa? Nggak tahu ya. Oke, dikerjain aja, dilanjutin. Paham? Sudah? Oke, siap ya. Kalau sudah beres semua, nanti kalian boleh angkat tangan nih. Kelompok kami sudah siap untuk mempresentasikan. Gitu. Ya, Umi kasih waktu jeda dulu.
tadi? Suaranya mana? Oke. Kelompok 3 ada suaranya enggak? Ada. Khalas. Khalas. So khalasna. Kelompok 4. Sudah apa? Kayaknya lemes banget. Udah. Coba. Udah gitu ya. Coba Umi lihat dulu. Kalau memang sudah, siapa tahu masih melenceng. Sini kita lihat dulu. Apakah sudah betul? Kamu yakin ya? Kamu yakin? Baik. Sudah bagus. Oh, keren ya? Baik, dipegang dulu, nanti akan Umi panggil kelompoknya satu persatu ya. Oke. Yang sudut sana belum pantai. Iya. Coba sekali lagi ya, sebelum kita presentasi, siapa tahu masih ada yang salah. Coba sekarang kelompok 2. Umi lihat terlebih apa, Nak? Yang mana nih kita? Yang mana? Oke. Nanti ya. Baik. Untuk kelompok 2, ini masih ada beberapa yang kurang paham sepertinya ya, masih salah. Coba sini dulu pensilnya. Baik. Kalau memang belum paham boleh bertanya. Ini kelompok bagus ya. Jadi artinya kalau kita masih belum paham harus bertanya, ya. Kata pepatah mengatakan malu bertanya sesat di kebun. Ya, iyalah kalau di kota tuh jarang sesat, ya kan? Kalau di kebun susah. Ya baik. Yang ini baik ya, nanti kamu. Kami kasih contoh ya. Oke? Kasih contoh. Nah, ini kalimat ini sudah betul yang ini, tapi yang kalimat kedua ini kurang. Kurangnya bagaimana? Di sini kan dipertanyakan ungkapan waktu dalam bahasa Arab dan artinya. Kamu di sini kurang as-sa'anya nggak ada. Sedangkan harus ada kata as-sa'ah. Bagaimana kalimat yang benar? Misalkan ini ada jam 2. Bagaimana kalimat yang benar? As-sa'atu salisa salah, salisa sania. Berarti salisa dihapus, sania yang betul. Oke, kalau ini udah betul. As-sa'atu wahidatu. Artinya apa? Jam 1. Baca 1 ini aja. Kemudian kita koreksi nomor 3. As-sa'atul khamisatu wan nisfu. Jam setengah 6. Setengah. 6 kan setengah kan? Tadi kan Umi jelasin kan? Dia udah betul. Cukup 2 ini aja. Ya, nanti dibacanya, oke? Kemudian untuk presentasi yang ini. Baca itu tadi. Oke. Kemudian Umi koreksi lagi nih. Apa nih? Menulis ungkapan waktu. Waktu. Di sini dimintanya tulislah 2 ungkapan waktu berbeda dalam bahasa Arab beserta artinya. Gampang sekali. Ini kurang lagi nih angkanya nih. Kalau yang pertama udah betul. As-sa'atu saniyatu sama kayak tadi. Jam 2. Sekarang yang diminta jam setengah 5. Bagaimana? Setengah tadi bahasa Arab? Nisfu. Pinter. Hampir sama yang tadi ya. As-sa'atu rabi'atu wanisfu. Rabi' apa? Rabi'ah bahasa Indonesianya apa? 4. Ini benar apa salah? Salah, berarti 4. Tadi salah angka saja, ya nggak apa-apa, diperbaiki. Kemudian as-satu tasi'atu wa rubu'un tadi apa? Seperempat, berarti lewat ya, jam 9 lewat seperempat. Tasi'ah, benar nggak? 9 bahasa Arabnya tasi'ah. Betul, berarti ini benar. Baca yang ini dengan yang ini.
Baca ininya. Fahim? Fahim. Oke. Yang terakhir baca kalimat ini. Ya, dibaca dulu. Menulis ungkapan waktu. Ada pertanyaan di sini. Sedangkan kalian disuruhnya apa? Menuliskan hasil diskusi kelompokmu di bawah ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Cukup satu. Jawabannya satu saja. Fahim? Fahim tuh. Fahimna. Oke, selesai langsung wassalam. Kelas? Kelas. Ada lagi yang nggak paham? Oke, sudah semua? Coba kelompok 1, are you ready? Kelompok 2, are you ready? 3? 4 mana suaranya? Tadi masih lemes. Kalau lemes tadi belum selesai, sekarang sudah selesai. Baik, presentasi pertama yaitu kita persilakan untuk kelompok al-awwal. Yang pertama. Oke, silakan. Yang lain dengarkan nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Laila, anak Zoya, anak Ani, anak Yudi. Ana Azik. Kami dari kelompok disiplin akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang as-sa'ah atau jam. Kegiatan 1, tulislah 2 contoh ungkapan waktu dalam bahasa Arab dan artinya. Contoh pertama, as-sa'atul wahidatu, artinya jam 1. Contoh kedua, as-sa'atul thalithatu wan nisfu, artinya jam setengah. Kegiatan 2, percakapan sederhana. Kamsa'atuhan, jam berapa sekarang? Kegiatan 3, menulis ungkapan waktu. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari? Karena waktu adalah nikmat Allah yang sangat berharga dan tidak dapat diulang kembali. Jika kita menyia-nyiakannya, kita akan rugi. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan disiplin dalam mengatur waktu? Rasulullah SAW selalu membagi waktunya dengan baik antara ibadah, bekerja, belajar, dan beristirahat. Beliau tidak menunda pekerjaan yang bisa dilakukan segera. Yang ketiga, sebutkan contoh sikap disiplin waktu yang bisa kamu terapkan di sekolah. Berikut ini sikap disiplin waktu yang bisa kami terapkan di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Yang ketiga, masuk kelas sebelum guru datang. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Baik, silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Boleh dikumpulkan. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan alhamdulillah baik ya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan, tafadhol. Ya. Ya. Silakan untuk yang jadi juru bicara boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dedek Nina, Ana Fisha, Ana Asma, Ana Putri. Ana guys. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, ungkapan waktu dalam bahasa Arab dan artinya. As-sa'atul wahidah, jam 1. As-sa'atul khamisah wa nisfu, jam 5:30. Kegiatan 2, menanyakan dan menyebutkan waktu. Kamsa'ah al-ana, jam berapa sekarang? As-sa'atul salisah, jam 3. Kegiatan
Kegiatan 3, menulis ungkapan waktu. As-sa'atu tsaniyah, jam 2. As-sa'atu tasi'ah wa rubu'u, jam 9:04. Kegiatan 3, menulis ungkapan waktu. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita harus menghargai waktu agar semua kegiatan dapat berjalan teratur dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, bersiap-siap untuk kelompok Lisa 3. Jangan misah, jangan misah. Ya, boleh suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami pentingnya menghargai waktu sebagai bagian dari ajaran Islam. Yang pertama, mengapa kita harus menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai waktu membuat hidup lebih terarah dan efisien. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW menerapkan disiplin dalam mengatur waktu? Rasulullah SAW mengatakan salat waktu dan ketiga, sampaikan pada kita menjadi waktu yang bisa memanfaatkan secara mempersiapkan diri sebelum pelajaran dimulai dan tidak terlambat saat ulangan. Sekian dari Kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Syukran. Baik, sini kumpulkan dengan Umi. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan untuk yang terakhir nih, para kelompok 4, ayo silakan presentasikan. Harus semangat ya. Ayo, silakan. Ya, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fahri. Ana Asma. Ana Nuril. Ana Afkor. Ana Azri. Kami dari kelompok kesepakat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik, silakan. Gak usah malu-malu. Ungkapan waktu dalam bahasa Arab. 1. As-sa'atul wahidah, jam 1. As-sa'atul saminatu was-sab'atu wa rubu'. Oke. Jam 7:04. Oke, terus? As-sa'atul saniyatu wa nisfu. Ya, masih Jam baca 2:30. Langsung. Kegiatan 2, menanyakan dan menyebutkan waktu. Baik. Kam as-sa'atu al-an, jam berapa sekarang? As-sa'atu as-salisatu wa nisfu, jam 3:30. Belakang. Coba. Terus, dilanjut. Semangat. Ayo, semangat kelompok 4, semangat. Menulis ungkapan waktu. As-sa'atu saniyah, jam 2. As-sa'atu jam 5. Kegiatan
dan menulis ungkapan waktu. Diskusi. Satu, mengapa kita harus menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari? Menghargai waktu membantu kita menjadi orang yang produktif dan sukses. Dua, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan disiplin dalam mengatur waktu. Rasulullah SAW selalu tepat waktu dalam sholat, pertemuan, dan pekerjaan, mencontohkan disiplin. Sebutkan contoh sikap disiplin waktu yang bisa kamu terapkan di sekolah. Contoh sikap disiplin di sekolah: mengikuti jadwal pelajaran, menyiapkan PR tepat waktu, dan mengikuti ekstrakurikuler sesuai jadwal. Oke. Sudah? Salam dulu. Dari kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikumpulkan ke Umi sini. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok silakan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, baik. Tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Boleh kembali ke duduknya masing-masing, boleh? Boleh merapikan tempat duduknya masing-masing, boleh? Ayo. Kelompok 4. Halo. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompoknya sudah beres ya. Baik. Ya. Jadi materi yang telah disampaikan tadi tentang adalah as-sa'ah. Bagaimana sih kita harus bisa mengatur waktu kita dalam sehari. Pentingnya jam dalam kehidupan kita itu amat sangat penting ya. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana sih waktu itu berjalan. Betul apa betul? Iya. Kalau zaman dulu kita harus tahu waktu itu hanya bisa melihat ke atas langit. Ada matahari berarti siang, betul nggak? Kalau mataharinya pulang berarti terbitlah bulan, berarti malam. Nah, jadi dalam istilah waktu pun ada lailah, ada masaah, ada juga sobah, pagi. Sobahul khair itu selamat pagi. Kalau masaul khair, masaun nur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih harus mendisiplinkan waktu, menggunakan jam dengan sebaik mungkin. Gampang, Nak. Bagaimana supaya bisa berdisiplin dengan menggunakan jam? Lihat waktu sholat kita seperti apa. Ya kan? Jam sholat itu sudah menandakan kita sudah harus tahu waktu penggunaan jam tersendiri. Baik. Ini jam. Ada yang bisa baca ini? Sabahul khair. Sabahul nur. Artinya ada yang tahu? Sabahul khair, selamat pagi. Sabah nur, selamat pagi juga. Oke, hanya itu ya. Artinya kalau sudah tahu tentang jam, ingat tadi yang sudah kalian pelajari diingat kembali. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan tetap mengulang bagaimana pentingnya waktu untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, Umi akan apresiasikan kelompok yang terbaik. Siapakah dia? Tung tak udah kayak nyanyi kita ya. Umi mengapresiasi siapakah dia? Kelompok 1, beri aplaus yang. Karena dari jawabannya lebih relevan ya. Apa itu relevan? Itu lebih jelas. Kemudian jadi tadi untuk kelompok 2 ada beberapa kosakata yang salah, tapi nanti akan diperbaiki kembali nak ya untuk kedepannya. Makanya lebih banyak bertanya dengan guru, Mi apa nih Mi yang benar nggak Mi ini kan. Untuk kelompok 3 tadi sudah bagus sekali ya. Kelompok 3 sudah bertanya, aduh gimana nih Mi nggak bisa, sama dengan kelompok 2. Kelompok 4 pun sama kok, bagus keren. Nggak malu bertanya. Istilah tadi malu bertanya sesat di jalan. Baik, Umi akan umpan balik. Adakah yang ingin bertanya hari ini? Sebelum Umi mengakhiri waktu pembelajaran kita. Ada yang bertanya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Mana 2? Sudah tidak ada yang bertanya kan? Kelompok 3? Khalas? 4? Tidak ada? Baik,
Kalau memang sudah paham, Umi pengennya kalian tuh paham sedikit pembelajaran, sedikit apa yang Umi sampaikan, tapi bermakna, tapi nyangkutlah dengan kali di otak kalian. Oh ternyata jam itu seperti itu. Kosakatanya harus dipahami. Dikit, ingat kalau pelajaran jam itu harus hafal dengan kalimat huruf atau angka dalam bahasa Arab ya. Baik. Untuk hari ini cukup sekian ya. Nanti akan kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas pertemuan yang kedua. Sekian dari Umi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.